Di awal tahun 1980-an, Meksiko hanyalah jalur transit bagi narkoba Kolombia yang dikirim ke Amerika Serikat. Namun, seorang mantan polisi bernama Miguel Ángel Félix Gallardo melihat peluang besar. Dengan kecerdasan dan ambisinya, ia menyatukan berbagai kelompok kriminal di bawah satu bendera, Kartel Guadalajara. Gallardo tidak hanya ingin menjadi pengedar narkoba biasa, ia ingin membangun kerajaan bawah tanah. Bersama dua rekannya, Ernesto Fonseca Carrillo dan Rafael Caro Quintero, ia mulai membangun jaringan distribusi yang luas. Mereka menyuap polisi, tentara, dan pejabat tinggi untuk melindungi bisnis mereka. Dengan kedekatannya pada orang-orang berpengaruh, Gallardo membuat kartelnya hampir tak tersentuh hukum. Namun, di balik kejayaan mereka, ada ancaman yang mengintai. Enrique Kiki Camarena, seorang agen DEA berdarah Meksiko-Amerika, mulai menyelidiki pergerakan mereka. Camarena tahu bahwa kartel Guadalajara bukan sekadar jaringan kriminal biasa, mereka memiliki dukungan dari dalam pemerintah. Perlahan, ia mengumpulkan bukti dan mencari cara untuk menghancurkan kartel ini dari dalam. Suatu hari, melalui seorang informan, Camarena mendapatkan lokasi ladang marijuana terbesar milik Caro Quintero. Bersama timnya dan militer Meksiko, dia melakukan penggerebekan besar. Ribuan tanaman marijuana dimusnahkan, menyebabkan kerugian jutaan dolar bagi kartel. Kabar itu segera sampai ke telinga Gallardo, yang marah besar. Namun, Caro Quintero lebih murka. Ia merasa harga dirinya diinjak dan mendesak untuk membalas dendam. Gallardo, meski lebih tenang, tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Camarena telah menjadi duri dalam daging mereka, dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menghilangkannya. Maka sebuah rencana disusun. Suatu sore, ketika Camarena sedang bersiap pulang, ia diculik oleh sekelompok pria bersenjata. Ia dibawa ke sebuah lokasi tersembunyi dan mengalami penyiksaan brutal selama berhari-hari. Kartel ingin tahu siapa saja informannya, siapa yang membantu DEA, dan sejauh mana mereka telah menyusup ke dalam jaringan kartel. Namun, Camarena tetap bungkam. Pada akhirnya, kematian menjadi tak terelakkan. Camarena dibunuh dengan cara yang kejam, tubuhnya dikuburkan di lokasi terpencil. Kartel mengira mereka telah menyelesaikan masalah, tetapi mereka tidak menyadari bahwa kematian Camarena akan menjadi awal dari kejatuhan mereka. Ketika kabar menghilangnya Camarena sampai ke pemerintah Amerika Serikat, kemarahan pun meledak. Operasi Leyenda diluncurkan, sebuah perburuan besar-besaran untuk menangkap dan menghancurkan kartel Guadalajara. Tekanan datang dari berbagai arah, dan Gallardo mulai menyadari bahwa kesalahan ini bisa menjadi akhir dari segalanya. Dalam keheningan malam, Gallardo berdiri di balkon rumahnya, menatap kota Guadalajara yang mulai terasa mencekik. Ia telah membangun kekaisaran dengan darah dan kekerasan, tetapi kini bayang-bayang kehancuran mulai mengintainya. Dan ini baru permulaan. Setelah kematian Kiki Camarena, badai besar melanda dunia kriminal Meksiko. Pemerintah Amerika Serikat meluncurkan Operasi Leyenda, perburuan terbesar yang pernah dilakukan DEA, untuk memburu semua pihak yang terlibat dalam pembunuhan agen mereka. Tekanan dari Washington membuat pemerintah Meksiko tak punya pilihan selain bertindak. Satu persatu, para pemimpin kartel Guadalajara ditangkap. Ernesto Fonseca Carrillo dan Rafael Caro Quintero hasil ditangkap terlebih dahulu. Namun, sang dalang utama, Miguel Ángel Félix Gallardo, masih bertahan dengan kekuatan politik dan uangnya. Ia terus menyuap baju prisoners dari dimumbahan, Ispiti brought forward. Namun, dunia kriminal tak pernah mengenal kata setia. Dalam bayang-bayang kejatuhan, orang-orang terdekatnya mulai berkhianat. Seorang jenderal yang dulu dilindunginya sekarang bekerja sama dengan pemerintah. Beberapa anggota kartel mulai beralih ke kelompok lain, mencari perlindungan baru. Hingga akhirnya, di tahun 1999, Gallardo ditangkap. Dengan berakhirnya era Gallardo, kartel Guadalajara runtuh. Tetapi bukan berarti perang berakhir. Justru, dari kehancuran itu lahir para monster baru. Tanpa pemimpin utama, jaringan kartel terpecah menjadi beberapa faksi yang lebih brutal dan lebih haus kekuasaan. Dari reruntuhan Guadalajara, muncul kartel Sinaloa, dipimpin oleh seorang pria licik dan ambisius, Joaquin El Chapo Guzman. El Chapo yang dulunya hanyalah seorang bawahan, kini melihat peluang untuk menguasai perdagangan narkoba. Ia memperkenalkan cara baru dalam menyelundupkan narkoba ke AS, terowongan bawah tanah, yang memungkinkan kokain dan heroin masuk tanpa terdeteksi. Namun, kartel Tijuana, yang dipimpin oleh keluarga Arellano Felix, tidak akan membiarkan Sinaloa mengambil segalanya.
Mereka percaya bahwa wilayah barat laut Meksiko adalah milik mereka. Persaingan ini berubah menjadi perang berdarah. Sementara itu di bagian timur, kartel Teluk menguasai wilayahnya dengan tangan besi. Mereka memiliki kelompok paramiliter yang melindungi bisnis mereka. Tapi masalah baru muncul ketika beberapa anggota mereka yang dulunya berasal dari pasukan khusus militer Meksiko memutuskan untuk membentuk kelompok sendiri, Los Zetas. Los Zetas tidak seperti kartel lainnya. Mereka tidak hanya berdagang narkoba, tetapi juga melakukan penculikan, pemerasan, dan pembunuhan brutal untuk menguasai wilayah. Mereka membawa perang narkoba ke tingkat yang lebih mengerikan, tidak hanya menyerang kartel lain, tetapi juga meneror masyarakat dan pemerintah. Dalam beberapa tahun, Meksiko berubah menjadi lahan pertempuran. Kota-kota seperti Tijuana, Ciudad Juárez, dan Monterrey menjadi medan perang antara kartel-kartel yang ingin merebut kekuasaan. Mayat bergelimpangan di jalanan, kepala-kepala dipajang sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani menentang. Pemerintah mencoba melawan dengan mengerahkan tentara, tetapi korupsi telah mengakar begitu dalam, sehingga banyak petugas penegak hukum malah bekerja untuk kartel. Sementara perang terus berkecamuk, El Chapo Guzman semakin kuat. Dengan kecerdasannya, ia mulai mengalahkan musuh-musuhnya satu persatu. Namun, ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia juga akan menjadi target. Di tengah semua ini, seorang jurnalis muda bernama Valeria Morales mulai menelusuri hubungan antara kartel dan pemerintah. Ia sadar bahwa dunia yang ia masuki penuh bahaya, tetapi ia tidak bisa tinggal diam melihat negaranya hancur karena perang narkoba. Dan di kejauhan, di tempat yang gelap dan tak terlihat, seseorang sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah peta kekuasaan kartel selamanya. Meksiko memasuki era baru perang narkoba. Joaquin El Chapo Guzman yang semakin kuat menguasai kartel Sinaloa, memperluas jaringan penyelundupan hingga ke Eropa dan Asia. Namun, kekuasaannya tidak luput dari ancaman. Kartel Tijuana, kartel Juárez, dan Los Zetas terus berusaha menjatuhkannya. Sementara pemerintah Meksiko dan IA juga memburunya tanpa henti. Di seluruh negeri, perang antar kartel mencapai titik mengerikan. Jalanan dipenuhi tubuh tanpa kepala, mayat-mayat digantung di jembatan sebagai peringatan bagi musuh. Kota-kota seperti Ciudad Juárez menjadi medan pertempuran, dengan lebih dari 3.000 pembunuhan setiap tahunnya. Pemerintah mencoba melawan dengan mengerahkan tentara dan polisi federal, tetapi kartel semakin kuat. Korupsi yang sudah lama mengakar membuat banyak pejabat justru melindungi para pemimpin kartel. Bahkan beberapa kelompok keamanan negara justru berubah menjadi bagian dari dunia kriminal. Di tengah kekacauan ini, El Chapo akhirnya ditangkap pada 2016. Namun, hanya dalam waktu setahun, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan dunia. Ia melarikan diri dari penjara dengan cara yang spektakuler, menggunakan terowongan bawah tanah sepanjang 1 km digali langsung ke dalam selnya. Namun pelariannya tidak bertahan lama. Tahun 2016, ia kembali ditangkap dan akhirnya diekstradisi ke Amerika Serikat, di mana ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Dunia mengira perang narkoba telah berakhir dengan jatuhnya El Chapo. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kekosongan kekuasaan itu hanya membuka jalan bagi pemimpin baru yang lebih brutal. Kartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) muncul sebagai kekuatan baru yang lebih kejam. Dipimpin oleh Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, mereka membawa perang ke tingkat yang lebih ganas. CJNG dikenal tidak hanya membantai musuh, tetapi juga menyerang polisi, jurnalis, dan bahkan pejabat pemerintah. Di sisi lain, seorang jurnalis bernama Valeria Morales terus menggali lebih dalam hubungan antara kartel dan pemerintah. Ia menemukan bahwa bukan hanya polisi dan tentara yang terlibat, tetapi juga politisi, bank, dan bahkan perusahaan besar yang mencuci uang narkoba. Ancaman terhadapnya semakin besar. Suatu malam, ia menerima sebuah amplop berisi foto dirinya dengan tanda silang merah, peringatan terakhir sebelum kematian. Tapi Valeria tidak berhenti. Ia tahu, jika ia diam, maka Meksiko akan terus tenggelam dalam bayang-bayang ketakutan. Di saat yang sama, seorang anak kecil bernama Mateo, yang kedua orang tuanya dibunuh oleh kartel, menyaksikan dunia yang hancur di sekelilingnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan membalas dendam. Perang narkoba di Meksiko tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap pemimpin yang jatuh akan selalu ada yang menggantikannya. Dan selama ketidakadilan serta korupsi masih mengakar, bayangan kartel akan tetap menghantui negeri ini.
Dunia mungkin berubah, tetapi kegelapan selalu menemukan jalannya untuk kembali.